Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Ardianto dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian seni musik, unsur-unsur seni musik, fungsi seni musik, dan jenis-jenis seni musik. Yang pertama, menurut Aristoteles, seni musik adalah tuangan kemampuan serta tenaga penggambaran yang berawal dari gerakan rasa dalam satu deretan nada atau melodi yang memiliki irama. Yang kedua, menurut David Ewen, seni musik adalah ilmu pengetahuan serta seni tentang pengkombinasian ritme serta beberapa nada, baik vokal ataupun instrumen, yang mencakup sebuah melodi serta harmoni sebagai ekspresi segala sesuatu hal yang ingin diungkapkan lebih dalam dari sisi emosional. Yang ketiga, menurut Ati Jamalus, seni musik adalah sesuatu yang mengungkapkan pikiran serta perasaan penciptanya lewat unsur-unsur pokok murni, yakni irama, melodi, harmoni, serta susunan lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Yang keempat, menurut Remy Silado, seni musik adalah suatu wujud yang hidup dari beberapa kumpulan ilusi dan alunan suara atau nada yang berjiwa sehingga dapat menggerakkan isi hati sang pemiliknya. Yang kelima, menurut Suhas Jarja, seni musik adalah suatu ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk konsep pemikiran yang bulat tentang bentuk wujud nada atau suara lainnya yang mengandung sebuah ritme dan harmoni, serta memiliki bentuk dalam ruang dan waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia lain dalam suatu lingkungan hidupnya sehingga dapat dimengerti dan dinikmatinya. Unsur-unsur seni musik. Yang pertama, melodi. Diartikan sebagai tinggi dan rendah serta panjang pendeknya nada di dalam musik. Yang kedua, irama atau ritme. Diartikan sebagai pergantian panjang dan pendek, juga tinggi dan rendah, serta nyaring dan lembutnya nada ataupun bunyi di dalam musik. Yang ketiga, birama. Diartikan sebagai ayunan atau ketukan secara berulang yang teratur di dalam waktu yang sama. Yang keempat, harmoni. Diartikan sebagai keselarasan paduan bunyi yang dimainkan dalam satu musik. Yang kelima, tangga nada. Diartikan sebagai urutan nada yang tersusun secara berjenjang dan membentuk semacam tangga yang dimainkan dalam musik. Yang keenam, tempo. Diartikan sebagai cepat ataupun lambatnya suatu musik dimainkan. Yang ketujuh, dinamik. Diartikan sebagai tingkat keras atau lembutnya suatu nada dan dimainkan agar supaya musik tidak monoton atau datar. Yang kedelapan, timbre. Diartikan sebagai kualitas ataupun warna bunyi yang ada di dalam musik. Fungsi seni musik. Yang pertama, sarana mengekspresikan diri. Ekspresi dan perasaan seseorang dalam musik dapat diketahui melalui melodi dan tempo musik yang dimainkan. Yang kedua, sarana komunikasi. Suara yang dapat dihasilkan dalam musik terdapat pola ritme yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, sarana kreativitas. Setiap individu memiliki kreativitas dalam dirinya dengan kadar tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, sarana komersial. Musik seringkali dijadikan sebagai sumber penghasilan atau komersial. Penghasilan tersebut didapat dari penjualan CD musik atau kontrak tertentu yang dapat oleh seseorang seniman. Yang kelima, sarana pendidikan. Proses pendidikan sangat banyak melibatkan musik dalam proses pembelajaran. Misalnya, dalam kegiatan upacara bendera di sekolahan. Yang keenam, sarana terapi. Musik digunakan sebagai sarana terapi bagi mereka yang mengalami gangguan mental atau masalah kesehatan lainnya. Yang ketujuh, sarana tari. Tarian dan musik memiliki pola dan ritme yang sama sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain. Yang kedelapan, sarana upacara. Dalam setiap upacara, musik selalu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaannya. Misalnya, pernikahan, keagamaan, dan lain-lain. Yang kesembilan, sarana hiburan. Orang yang mendengarkan suatu musik dapat merasakan emosi seorang seniman sehingga orang yang mendengarkannya merasa terhibur. Jenis-jenis musik. Yang pertama, musik tradisional. Musik tradisional adalah warisan nenek moyang setiap suku bangsa di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki instrumen musik yang berbeda-beda dan digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda pula. Ciri-ciri musik tradisional
merupakan bagian dari budaya masyarakat, menggunakan instrumen musik khas daerah, dan dapat dipelajari secara lisan. Yang kedua, musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik yang mulai diperkenalkan berbagai elemen musik baru yang belum digunakan pada periode sebelumnya. Ciri-ciri musik kontemporer memiliki ritme yang lebih kompleks, terdapat harmoni yang tidak selaras, dan melodi liriknya cenderung lebih cepat. Yang ketiga, musik modern. Musik modern adalah jenis musik kreasi baru yang bersifat dinamis dan sudah menggunakan teknologi tertentu, baik dari si instrumennya maupun dalam penyajiannya. Ciri-ciri musik modern melibatkan berbagai alat musik modern. Tempo musiknya cenderung lebih cepat dan digunakan sebagai sarana aktualisasi diri dan komersial. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.